Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut kabarnya. Nah, pada saat pagi hari ini Bapak Ibu, saya mendapatkan sebuah tugas dari BPD Surakarta untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saat pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu serta saudara semua di Gereja Baptis Indonesia Ketaon. Dan hari ini adalah pelayanan tukar mimbar BPD Surakarta, dan saya mengucapkan terima kasih boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu serta saudara semua. Perkenalkan keluarga kami. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Dwi Suyanto. Saya asli Boyolali ya Bapak Ibu. Jadi rumah saya itu Pasar Sundingan Ngalor itu loh. Pasar Sundingan ke utara. Kemudian itu ada SD Kiringan 3. Nah, ibu saya masih di situ. Dan ini keluarga kami, Bapak Ibu. Kristanti, kalau Bapak Ibu, ibu-ibu ya, ibu-ibu di BPD Surakarta. Istri saya sebagai sekretaris BPI. Kemudian perkenalkan keluarga kami. Yang pertama anak kami Berta Aurelia, lahir di Bekasi 30 April 2024 dan sekarang kuliah di UKSW semester 6. Kemudian yang kedua, Stefania Nada Pausa. Kedua anak kami lahir di Bekasi, Bapak Ibu, yaitu ketika kami melayani di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran cabang Bojonegoro. Dan kedua anak kami lahir di sana di Bekasi. Nah, ini adalah riwayat pelayanan kami tahun 98 sampai 2003 saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Kedung Mundu BPW Kripan. Kemudian tahun 2003 sampai 2009 saya melayani di Gereja Baptis Kebayoran cabang Bojonegoro 2009 sampai 2012. Saya melayani di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran cabang Purwonogoro Banjarnegara, dan tahun 2012 sampai hari ini dan seterusnya itu yang diharapkan saya tetap melayani di Gereja Baptis Indonesia Kedungan. Nah, Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan, untuk menyingkat waktu pada saat pagi hari ini, saya diberi tema firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Kris Triwahono, yaitu dengan tema tetap tegar di masa sukar. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 7 dan ayat yang ke-8 ini saya mendapatkan sebuah berkat. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ada sebuah berkat yang saya terima ketika saya mendapatkan ayat firman Tuhan dari Bapak Pendeta Kris Triwahono. Saya merenungkan firman Tuhan ini, saya baca berulang-ulang. Berkatnya adalah ayat yang ke-7. Bapak Ibu akan bisa melihat kata diberkatilah. Bapak Ibu rindu hidup ini diberkati oleh Tuhan? Siapa yang tidak rindu kehidupan kita diberkati oleh Tuhan? Tentunya semua orang rindu bahwa kehidupan kita itu diberkati oleh Tuhan. Kemudian hanya dua kata yang saya ambil di dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, yaitu dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan.
seperti pohon yang ditanam kemudian pohon itu tidak berhenti untuk menghasilkan buahnya. Begitulah firman Tuhan yang diajarkan untuk saya dan saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan sudah mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa hidup orang percaya adalah hidup diberkati oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak diberkati oleh Tuhan, ayat ini juga ada jawabannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi saat pagi hari ini saya akan menyampaikan judul firman Tuhan, yaitu tetap tegar di masa sukar. Saya membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tegar itu artinya tidak dapat diubah. Jadi kata tegar itu artinya tidak dapat diubah dan tidak dapat dilenturkan. Jadi kata tetap tegar ini mengajarkan kepada saya dan saudara, di masa sukar kita tidak dapat diubah prinsip hidup kita. Ketika hidup kita mengalami masa-masa sukar, kehidupan kita itu tidak bisa dilenturkan. Apapun keadaan kita, bahwa iman kita kepada nama Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa diubah. Apapun keadaan dalam kehidupan kita, baik masa-masa sukar atau kita tidak mengalami masalah, bahwa iman di dalam nama Yesus Kristus itu akan tetap tegar dalam kehidupan kita, tidak dapat diubah dan tidak dapat dilenturkan. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat pagi hari ini, apakah Bapak Ibu yang hadir pada saat pagi hari ini mengalami masa-masa sukar? Ini pun Bapak Ibu, pertanyaan saya saat pagi hari ini, apakah Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini mengalami masa-masa sukar? Telepon Pak Andi, apakah penjenengan mengalami masa-masa sukar? Berarti firman Tuhan tidak berlaku ya? Suatu saat berlaku. Apakah Bapak Ibu yang hadir saat pagi hari ini mengalami masa-masa sukar? Ya, tidak. Sebelah kanan saya setuju. Ada yang hadir saat pagi hari ini mengalami masa-masa sukar? Ya dan tidak. Ya, Bapak Jioe mengalami masa-masa sukar. Di sebelah kiri saya, ya, tidak. Ya, sebagian besar. Ya. Nah, berarti firman Tuhan saat pagi hari ini akan memberikan ajaran kepada kita semua, bahwa Bapak Ibu yang hadir pada saat pagi hari ini mengalami masa-masa sukar. Saya juga mengalami masa-masa sukar. Bapak Ibu juga mengalami masa-masa sukar. Tetapi yakinlah bahwa firman Tuhan yang kita pelajari pada saat pagi hari ini akan membuat kehidupan saya dan saudara akan tetap tegar. Saudara tidak dapat diubah prinsip saudara untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan tetap kuat, tidak bisa dilenturkan dengan keadaan dunia ini. Apakah Bapak Ibu semua yang hadir pada saat pagi hari ini juga dalam keadaan menghadapi badai masalah? Apakah Bapak Ibu yang hadir pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu juga mengalami berbagai macam masalah? Kemudian bagaimana caranya supaya kita akan tetap tegar di tengah badai masalah hidup ini? Bagaimana caranya firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya dan saudara tetap tegar di tengah badai masalah hidup ini? Ayat 7 sampai ayat yang ke-8, Bapak Ibu akan bisa memperhatikan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan akan tetap kuat di tengah badai kehidupan. Nah, inilah yang bisa kita pelajari pada saat pagi hari ini, bagaimana Yeremia mengajarkan kepada saya dan saudara semua bahwa orang yang berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu yang berharap kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang tetap beriman kepada nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan
Bagaimana firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya dan saudara semua tetap tegar di masa-masa sukar. Firman Tuhan yang pertama mengajarkan kepada kita bagaimana caranya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa-masa sukar? Apa yang harus kita perbuat ketika kita menghadapi masa-masa sulit? Apa yang harus kita lakukan ketika kehidupan saya dan saudara menghadapi berbagai macam masalah? Mari kita akan baca bersama-sama poin yang pertama. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Berakar di dalam Tuhan. Ayat yang ketujuh mengajarkan kepada kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mari kita akan melihat bagaimana Yeremia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yeremia dikatakan di dalam firman Tuhan ini menegaskan kepada saya dan saudara bahwa berkat itu datang kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat itu akan diberikan kepada orang-orang percaya yang hidupnya itu selalu mengandalkan Tuhan. Saya mendapatkan arti kata mengandalkan. Kata mengandalkan itu berarti percaya penuh kepada Tuhan dalam segala situasi. Mengandalkan Tuhan itu berarti percaya penuh kepada Tuhan dalam segala situasi. Dan inilah yang sulit dilakukan oleh manusia di zaman modern sekarang ini. Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan itu sulit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali yang kita alami adalah ketika masa-masa sukar itu datang, kita gersulo. Ketika masa-masa sukar itu datang, kita sedih. Ketika masa-masa sukar itu datang, kita hanya bisa bercerita kepada teman-teman kita. Sekarang ini banyak media sosial. Di WhatsApp kita bisa curhat melalui status kita. Sedang galau, gitu kan? Sedang galau, sedang sedih hati. Sehingga akan ada teman-teman kita yang lain, sedang galau apa temanku? Nah, Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yeremia mengajarkan kepada saya dan saudara ada berkatnya. Ada berkatnya ketika saya dan saudara itu mengandalkan Tuhan. Dan kehidupan kita diajarkan oleh Yeremia supaya kita percaya penuh dalam segala situasi. Artinya penuh itu 100%. Jadi kalau percaya kita hanya 50% itu tidak penuh. Percaya penuh itu artinya bahwa 100% hidup kita itu kita serahkan kepada Tuhan. 100% kehidupan kita dalam segala situasi, kita hanya bisa percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala penolong dalam kehidupan kita. Nah, ketika orang percaya sudah percaya penuh kepada Tuhan, ini artinya bahwa kepercayaan ini tidak bisa tergoyahkan. Ketika saya dan saudara sudah memiliki iman yang kokoh, percaya penuh bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita, badai kehidupan apapun yang muncul dalam kehidupan kita tidak akan menggoyahkan iman kita. Meskipun ada persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita, kita akan tetap setia kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat ini juga mengajarkan kepada kita semua, orang yang berakar dalam Tuhan akan memiliki kekuatan yang asalnya dari iman yang kita miliki. Bapak Ibu akan bisa memperhatikan sebuah pohon ini. Bagaimana akar-akarnya ini masuk ke dalam tanah. Apa yang dilakukan oleh akar-akar ini untuk bisa menghidupi satu batang pohon ini? Tentunya akar-akar ini akan menyerap sari-sari makanan. Akar-akar ini akan menyerap ke berbagai tempat
saudara semua yang dikasihi Tuhan, tetap berdiri teguh di masa-masa sulit, karena iman kita itu tertanam dalam kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saya mendapatkan sebuah perbandingan ayat, Bapak Ibu, di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, mengajarkan kepada kita semua, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi ada berkat, ada kutuk. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Orang yang mengandalkan manusia, hidupnya itu akan terkutuk, seperti yang dikatakan oleh Yeremia ayat yang ke pasal 17 ayat yang kelima ini tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang ini, Bapak yang dikasihi Tuhan? Kalau firman Tuhan sudah mengajarkan kepada saya dan saudara semua, ada sebuah perbandingan yang nyata. Sebelum Yeremia ini berbicara tentang berkat, Yeremia ini juga mengajarkan tentang kutuk bagi orang-orang yang mengandalkan manusia. Bapak Ibu akan bisa melihat dikatakan di dalam ayat yang kelima ini, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Nah, saat pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, ada Tuhan, ada Allah. Di mana Yeremia pada saat itu sudah mengalami secara pribadi bagaimana berkat itu diterima di dalam kehidupannya. Kemudian di dalam kitab Mazmur pasal yang 1 ayat 2 sampai 3 juga mengajarkan kepada saya dan saudara, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa Bapak Ibu? Berhasil. Apakah Bapak Ibu merindukan hidup yang seperti ini? Apakah Bapak Ibu juga memiliki sebuah kerinduan saat pagi hari ini, hidupku akan diberkati oleh Tuhan? Apa yang akan aku perbuat itu berhasil? Baik Mazmur ataupun Yeremia mengajarkan kepada kita semua bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang percaya yang kesukaannya itu adalah Taurat Tuhan, dialah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan Mazmur pasal 1 ini mengajarkan kepada kita semua bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan itu seperti pohon yang kuat di tepi sungai. Ketika Bapak Ibu memiliki masa-masa sukar pada hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kita punya Tuhan. Ketika kita menghadapi badai hidup, saya dan saudara punya Allah. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari untuk memperkuat iman kita. Inilah yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi sebagai orang-orang percaya. Berakar dalam Tuhan itu artinya bahwa setiap hari, setiap saat kehidupan kita harus selalu dekat dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya mengandalkan logika kita, bukan hanya mengandalkan kekuatan manusia kita. Manusia bisa sakit, manusia bisa lemah, manusia bisa mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu artinya bahwa kehidupan manusia itu ada batasnya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, mari kita akan andalkan Tuhan. Logika kita serahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Kekuatan kita serahkan kepada Tuhan. Pagi hari kita bisa datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Apa yang terjadi dalam hati kita, Bapak yang dikasihi Tuhan? Ketika kita menyapa Tuhan, ada damai sukacita yang muncul di dalam hati kita. Ketika pagi hari kita menyapa Tuhan, kita menyembah Tuhan,
Sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, semua manusia ini akan menghadapi masa-masa sulit. Yeremia 17 ayat yang ke-8a mengajarkan kepada saya dan saudara semua, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menggambarkan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan itu sebagai pohon yang ditanam di tepi sungai. Pohon ini akan merambatkan akar-akarnya ke sungai, sehingga tidak akan mengalami panas terik atau kekeringan. Ini artinya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak takut menghadapi masa-masa sulit. Karena Tuhan itu menjadi sumber kekuatan. Tuhan itu menjadi sumber penghiburan dalam kehidupan kita semua. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada saat pagi hari ini, masa-masa sulit apa yang Bapak Ibu hadapi pada hari ini? Masalah keuangan? Tentunya semua menghadapi masalah keuangan, betul tidak? Pedagang mengalami masa-masa sulit untuk mencari uang. Tentunya Bapak Ibu semua juga pernah mengalami masa-masa sukar untuk mendapatkan keuangan. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang hari ini sakitnya tidak sembuh-sembuh? Ada? Di antara Bapak Ibu yang hadir saat pagi hari ini memiliki penyakit, tetapi penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang pada hari ini sedang kehilangan orang yang dikasihinya? Apakah Bapak Ibu sedang menghadapi konflik di dalam pekerjaan? Masalah terus timbul dalam pekerjaan saya. Konflik dalam keluarga, suami istri selalu bertengkar. Itu selalu dihadapi oleh orang-orang percaya. Dan juga konflik di dalam gereja itu pun juga tidak sedikit gereja yang menghadapi konflik seperti itu. Jika akar iman kita terhubung dengan Tuhan, kitab Yeremia ini mengajarkan kepada kita akan tetap kuat menghadapi semuanya itu. Sehingga pertanyaan saya kepada Bapak Ibu pada saat pagi hari ini, dalam kehidupan kita sekarang ini, kita mungkin menghadapi berbagai macam masalah. Saya dan saudara akan menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Entah itu masalah keuangan, sakit penyakit, kehilangan orang yang dikasihi, masalah dengan anak-anak, masalah dengan suami istri dalam keluarga. Mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan ini akan ada muncul berbagai macam persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu ada yang hafal Matius 6 ayat 31 sampai 33 ini? Saya akan membacakan Matius 6 ayat 31 sampai 33 ini. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita akan mengucap syukur pada saat pagi hari ini, bagaimana firman Tuhan terus mengingatkan kepada saya dan saudara semua apa yang harus kita lakukan sekarang ini ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Dan firman Tuhan mengatakan tidak takut untuk menghadapi masa sulit. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkataan Yesus.
Ketika kita menghadapi masalah hidup, kemudian apa yang harus kita lakukan? Percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan jalan keluar. Tetap tenang menghadapi masalah, kemudian percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Apakah Bapak Ibu berani menghadapi tantangan hidup dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Apakah Bapak Ibu berani saat pagi hari ini untuk mengatakan, aku akan bersama dengan Yesus Kristus untuk menghadapi masalah ini? Oleh karena itu, dari firman Tuhan kita saat pagi hari ini, inilah berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada saya dan saudara semua. Bapak Ibu mau berkatnya pada hari ini? Poin yang ketiga, mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetap berbuah di masa-masa sukar. Yeremia juga memberikan sebuah penjelasan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu akan tetap berbuah. Meskipun hidup di masa-masa sulit, orang-orang percaya yang mengandalkan Tuhan akan tetap berbuah. Karena pohon itu akan terhubung kepada sumber air, tidak akan layu daunnya. Bahkan pada saat musim kemarau, tahun kering datang, pohon yang bersumber kepada akar, yang hidupnya itu bersumber kepada sumber kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, menghadapi kemarau atau tahun-tahun kering, tidak akan layu daunnya. Ketika kita menghadapi masalah ekonomi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita menghadapi tekanan pekerjaan, kita kehilangan harapan, Yeremia ini mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa orang yang percaya akan tetap berbuah. Orang yang menghadapi tantangan, dikatakan dalam firman Tuhan ini, akan tetap berbuah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu perbandingan di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu serta saudara semua yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jika kehidupan kita tetap tinggal di dalam Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, kita akan berbuah ketika kita mengalami masa-masa sukar. Nah, dari firman Tuhan kita saat pagi hari ini, teruslah Bapak Ibu melayani Tuhan. Teruslah Bapak Ibu setia kepada Tuhan untuk berdoa. Teruslah Bapak Ibu setia kepada Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Teruslah melayani, menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Bapak Ibu menghadapi masa-masa sulit ini, Bapak Ibu akan tetap setia kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-8 ini mengajarkan kepada kita semua bahwa berkat dan kekuatan itu datang kepada orang yang mengandalkan Tuhan, bukan kepada mereka yang mengandalkan kekuatan manusia. Nah, dari firman Tuhan ini, mari kita akan refleksikan dalam kehidupan kita. Apakah akar iman kita sudah tertanam kuat di dalam Tuhan? Ketika badai kehidupan datang,
harian. Tetaplah berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari, bukan hanya pada saat masa-masa sulit, tetapi dalam segala keadaan. Mari kita akan tetap berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita semua berbuah di masa-masa sulit. Jadilah berkat bagi orang lain. Meskipun Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami masalah, tetapi kehidupan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan berikutnya, percaya penuh kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkan Tuhan dalam segala situasi. Tetap tegar di masa sulit, karena kita memiliki Allah yang hidup, sumber penolong bagi kita semua. Amin. Mari kita akan mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita pelajari pada saat pagi hari ini, silakan Bapak Ibu bangkit berdiri. Di musik kita akan memuji Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Mari kita akan memuji dengan sepenuh hati kita, bahwa kita memiliki Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita.
mengalami masa-masa sukar. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang sudah dibuktikan oleh Yeremia pada saat itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saat pagi hari ini silakan Bapak Ibu berdoa mengenai masa-masa sukar yang Bapak Ibu hadapi pada saat pagi hari ini kepada Tuhan. Berdoalah, minta tolonglah kepada Tuhan. Dan bila Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan Bapak Ibu pada saat pagi hari ini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan saat pagi hari ini, silakan Bapak Ibu bisa maju ke depan. Saya akan mendoakan dan bila Tuhan akan memberikan pertolongan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup dalam doa dan doa berkat pada saat siang hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir.
Kami bersyukur atas segala puji-pujian yang kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kami. Bila kami akan tetap mengandalkan Tuhan di masa-masa sukar, kami memiliki Allah yang hidup sebagai sumber penolong kehidupan kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan terus memberkati perjalanan kami. Tuhan juga akan terus memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan dalam satu minggu ini. Tuhan akan terus memberkati keluarga kami, suami, istri, anak akan hidup rukun. Setiap pergumulan keluarga kami, Tuhan ikut campur tangan memberikan jalan keluar. Anak-anak kami yang masih sekolah, Tuhan juga akan terus memberikan berkat masa depan. Dan juga belajarnya Tuhan akan terus memberikan akal budi dan kepandaian. Bagi jemaat Tuhan yang berusia sepuh pada saat pagi hari ini, Tuhan juga akan terus memberikan perlindungan, penyertaan, serta kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu serta saudara semua, terimalah berkat anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan di dalam hati kita, memimpin kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan beserta kita. Amin.